Ada beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Santoso tadi terkait dengan uang yang memang kita tadi dibuka oleh Pak Habibur Rahman juga, memang terkait dengan judul banyak sekali jual beli rekening, itu pertama. Dan PPATK sudah menemukan, kami sudah melakukan kajian terhadap rekening inaktif di banyak bank. Kita menemukan ratusan ribu rekening inaktif di banyak bank, dan kita juga mensuspek ada orang-orang pemilik rekening yang mungkin saja lupa bahwa dia sudah dia ada rekening, atau karena dia terlalu kaya dia lupa bahwa dia punya rekening, atau kemudian karena satu dan lain hal, mohon maaf misalnya ada kasus satu keluarga kecelakaan tidak ada rekeningnya mengendap luar biasa banyak, dan itu angkanya temuan kami sampai ratusan triliun. Itu rekening yang mengendap yang tidak ada tuannya, tidak bertuan. Itu tapi berbeda kasus dengan judul. Nah, kasus judul ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan. Nah, ribuan ini dijual. Ribuan rekening ini kemudian dijual oleh para pengepul untuk kemudian dia cuma ngasih 100.000 kepada para pemilik nama tadi. Nah, dia bisa jual itu kepada pihak lain dengan angka yang lebih besar. Dia dapat margin. Nah, itulah yang rekening yang dibuka buat ini. Tapi ada juga memang praktek rekening yang dorman, rekening inaktif tadi diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian diaktifkan lagi. Nah, itu juga kami temukan dalam proses kemarin CAT pada saat pendanaan politik, itu juga sudah ada. Artinya itu masif terhadap beberapa tindak pidana yang lain. Lalu kemudian berapa sih dana yang dipakai buat PPATK untuk melakukan CAT ini? Jadi kalau tidak ada dananya udah pasti ini kerjanya nggak benar gitu ya. Ada juga yang menggunakan dana kita alokasikan dari mata anggaran lain, tapi mostly yang namanya CAT ini adalah semacam pola kerja Bapak. Jadi bukan semacam tim yang ad hoc, ini adalah pola kerja saja yang kita kreasikan di PPATK dengan menggunakan anggaran yang embedded sudah ada di situ. Jadi dia tidak perlu anggaran khusus untuk membentuk CAT. Jadi dalam proses analisis kita sudah penganggaran, dan penganggaran ini kita kolaborasikan. Dan untuk CAT ini sekali lagi Bapak dan Ibu, 80 triliun ini adalah angka yang di halaman 11, ini nanti teman-teman kalau ada tambahan lagi silakan disampaikan. 80 triliun ini adalah anggaran yang kita potret dalam 108 produk intelijen. Jadi di periode Januari sampai Mei 2024, Januari 2023 sampai Mei 2024. Tapi CAT sendiri sebenarnya memotret secara keseluruhan. Tadi ditanya juga oleh Pak Nasir Jamil, detailnya seperti apa sih? Ada di mana sih? Jadi kita memang melihat pada awalnya kita mendapatkan data dari KPU, data DCT. Nah, data DCT ini kemudian kita kembangkan. Kita dapat data DCT itu sekitar 250.000 nama, lalu kita kembangkan dengan keluarganya, ketemulah 1 juta nama sekian. Nah, dari 1 juta nama sekian ini kita eksplorasi di dalam database kita, ketemu angka yang luar biasa besar. Nah, lalu kita lihat perkembangan masing-masing periode ini. Nah, makanya kemudian di dalam beberapa tersirat bahwa di sini 80 triliun itu adalah 80 triliun adalah terkait dengan 108 produk intelijen. Tapi secara keseluruhan jauh lebih besar dari ini kalau kita bisa mengkompilir terkait dengan data yang dieksplorasi oleh PPATK. Nah, terkait dengan tadi halaman 10, kenapa sih milih tim kerja ini 8 instansi ini? Ini berdasarkan peta resiko kita ya, ini berdasarkan peta resiko kita punya peta resiko. Jadi kalau perbankan itu resikonya hampir kepada seluruh perbankan, nah lalu perdagangan efek kripto dari banyak itu kenapa dipilih 13, lalu transfer dana kenapa dipilih 8, money changer dari ribuan itu kenapa dipilih 8, berdasarkan peta resiko 8 inilah yang paling beresiko. Jadi 8 inilah yang paling beresiko. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa money changer yang apapun tindak pidananya yang masif itu pasti nukernya di sini gitu. Nah, itu dalam beberapa kasus besar yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga mungkin paham di media ini ya, nukernya kurang lebih di money changer itu. Nah, alasan itulah kemudian kita mendapatkan 8 entitas ini yang totalnya jumlahnya semuanya adalah 157 entitas hukum.
Lalu kemudian terkait dengan apa tadi, terkait dengan Pak, ini detail Pak Johan Budi sudah tidak ada. Langkah selanjutnya dari terkait, ini beberapa pertanyaan dari Bapak-Bapak, langkah selanjutnya terkait dengan Satgas. Nah Satgas ini sudah melakukan banyak hal. Dari sisi pemberantasan diketuai sendiri oleh Bapak Kapolri, dari sisi pencegahan diketuai sendiri oleh Bapak Menkominfo. Masing-masing sudah melakukan langkah-langkah konkret, tidak hanya euforia narasi-narasi saja, tapi sudah benar-benar konkret, melakukan penangkapan, melakukan pemutusan akses internet, melakukan pemutusan domain dan segala macam. Artinya ini benar-benar konkret. Lalu ada pertanyaan, lalu apa yang akan dilakukan oleh PPATK ke depan? Ya, PPATK tetap dalam perannya sebagai follow the money tadi. Jadi kita tetap membantu para penegak hukum baik dalam konteks Satgas ini maupun dalam konteks PPATK dan para penegak hukum lainnya untuk mempersiapkan informasi terkait dengan aliran dana. Dan itu terus-menerus kami lakukan walaupun tidak dalam konteks Satgas ini. Nah endingnya Satgas seperti apa? Saya rasa kita semua sama-sama berkomitmen bahwa yang namanya judi online dan pidana apapun juga paling tidak harus kita cegah, harus kita minimalisir. Katakanlah jika tidak dalam titik nol, kita bisa meminimalisir untuk merugi atau mengurangi kerugian sebesar-besarnya kerugian masyarakat. Dan kita harus lindungi seluruh pihak sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Selebihnya menurut saya, karena sudah jam 12, saya kembalikan kepada Pak Ketua Pak Pimpinan Sidang. Selebihnya apabila ada yang ini kami bisa jawab secara tertulis apabila diizinkan, tapi saya pikir sudah bisa kami jawab secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Terima kasih.